Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama itu mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, ada baiknya kita mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Kemudian keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keanekaragaman gen, kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk yang pertama akan kita bahas mengenai keanekaragaman tingkat gen. Nah, bisa kalian amati ada variasi ras pada manusia. Nah, pada keanekaragaman hayati tingkat gen ini, kalian mesti ingat itu gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat dalam lokus kromosom, kemudian dalam kromosom ada dalam inti sel. Semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen juga menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Variasi dalam spesies ini disebut dengan varietas. Jadi varietas itu untuk mengatakan bahwa adanya variasi pada tumbuhan secara singkatnya. Kemudian, setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen dari masing-masing individu melalui sel kelamin. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Bisa diamati pada berbagai variasi warna bunga mawar. Nah, ini merupakan juga contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, pada gambar tanaman mawar ini ada warna merah, putih, dan kuning. Tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman gen. Tanaman mawar yang beraneka warna memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Contoh lain adalah warna kulit manusia yang beraneka ragam sesuai dengan sebaran mereka tinggal, seperti gambar yang sebelumnya. Kemudian tingkat keanekaragaman gen ternyata tidak terdapat pada gen saja, melainkan ada juga faktor lain yang berperan mempengaruhi keanekaragaman ini, yaitu lingkungan. Sifat yang muncul pada setiap individu merupakan interaksi antar gen dengan lingkungan. Dua individu yang memiliki struktur dan urutan gen yang sama belum tentu memiliki bentuk yang sama pula karena faktor lingkungan mempengaruhi penampakan atau fenotip atau bentuk. Contoh lingkungan mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen dapat dilihat dari jumlah sel darah merah yang hidup di dataran tinggi dan yang hidup di pantai. Ternyata jumlah sel darah merah orang hidup di pegunungan lebih banyak dibandingkan dengan yang hidup di pantai. Kita ambil contoh juga pada tumbuhan yang ditanam di daerah atau di tanah yang subur dan di tanah yang kering. Padahal dengan tumbuhan itu memiliki bibit yang sama-sama manis, cepat berbuah, misalnya tumbuhan mangga memiliki
bibit yang atau induk yang cepat berbuah, kemudian manis apabila di lingkungan yang berbeda, yang satu di tempat yang subur, satu di tempat yang kering, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, itu karena adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, itu ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jenis atau spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya, sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasinya. Kemudian keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga atau famili lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan, yaitu ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kemudian pada keanekaragaman ekosistem, ya kita harus mengetahui terlebih dahulu ekosistem itu merupakan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Hal inilah yang menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Untuk keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Contoh keanekaragaman ekosistem itu ada sawah, hutan, dan pantai. Untuk keanekaragaman ekosistem, pembahasan lebih lanjut nanti akan diberikan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dan semoga kalian mengerti mengenai video tingkat keanekaragaman hayati ini.